Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak materi pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengenai gambar cerita, dan yang kedua yaitu organ peredaran darah pada hewan. Kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu gambar cerita. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, kemudian sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, dari gambar cerita, Fatma ingin bertanya, menurut antum, sikap baik Udin yang mana yang itu dapat kita teladani? Ya, benar sekali ya. Jadi sikap Udin yang dapat kita teladani yaitu sikap Udin yang baik ya, yang meminjamkan bukunya ke temannya Edo. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, menurut antum, sikap baik apa yang perlu diteladani pada Edo? Ya, benar sekali ya. Jadi Edo sebelum meminjam buku kepada Udin, Edo meminta izin terlebih dahulu. Nah, setelah itu Edo juga mengucapkan terima kasih kepada Udin sebelum pulang ya. Jadi itulah adab yang baik ya yang dicontohkan oleh Edo dan Udin. Yang ketiga, alasan apa sehingga kita dapat meneladani sikap Udin dan Edo? Ya, benar ya. Jadi karena Udin dan Edo itu saling menghargai sesama teman dan juga selalu menjaga adab. Jadi Edo dan Udin itu merupakan anak yang soleh ya. Karena kenapa? Karena mereka itu saling menghargai dan juga menjaga adab kepada teman-temannya. Nah, sekarang silakan antum menyimak gambar cerita berikut ini. Gambar cerita ini ada pada buku tema antum halaman 102 sampai dengan halaman 103. Silakan antum menyimak ya. Jadi Bu Fatma bacakan, antum menyimak cerita berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepungahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab,
Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, berdasarkan cerita tersebut, siapakah yang memiliki sikap yang sombong dan pongah? Bagaimana menurut antum terhadap sikap tersebut? Ya, benar sekali ya. Jadi tokoh yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah si Kancil. Sikap sombong yang dimiliki Kancil tidaklah baik. Jangan pernah sombong terhadap kemampuan yang kita miliki. Mengapa? Karena di atas kemampuan kita masih banyak orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Di atas langit masih ada langit. Dan seluar biasa apapun kita memiliki banyak kekurangan. Dan kemampuan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan jadilah orang yang rendah hati agar kita terhindar dari sifat sombong yang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai cerita bergambar. Nah, jadi apa cerita bergambar itu? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utama atau pemeran dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buatlah alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu organ peredaran darah pada hewan. Nah, tahukah antum bahwa kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia? Dan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan tersebut? Nah, jadi kita akan bahas ya. Antum juga bisa mencari pada literatur-literatur ataupun informasi-informasi menggunakan internet, dan tentunya atas dampingan dari Umi ataupun Abi.
Nah, berikutnya silahkan antum memperhatikan tabel berikut ini ya. Jadi tabel ini ada di buku temanya antum ya. Pertama ya, kucing. Ya, jadi kucing organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Kemudian gangguan pada peredaran darah kucing yaitu kolesterol. Dan bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya, yaitu dengan mengajak hewan untuk berolahraga ya. Jadi bukan cuma manusia yang kadang malas berolahraga, tapi hewan pun juga kadang malas berolahraga ya. Kemudian berikutnya ikan. Ikan memiliki organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah ya. Jadi sama seperti organ peredaran darah pada kucing. Kemudian gangguan pada peredaran darahnya yaitu adalah infeksi amuba. Dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya yaitu dengan memberikan makanan sehat dan vaksin. Berikutnya burung. Burung memiliki organ peredaran darah yang sama ya dengan dua hewan yang Bu Fatma sebutkan sebelumnya. Kemudian gangguan pada peredaran darah burung yaitu adalah gangguan jantung, dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya adalah dengan memberikan makanan sehat dan juga vaksin ya. Jadi itulah pembahasan ya materi Bu Fatma hari ini. Sekarang tugasnya antum adalah menuliskan komentar antum di YouTube, nama kelas antum, kemudian bagaimana pendapat antum ataupun apa yang antum bisa dapatkan dari pembahasan hari ini. Ya, silakan antum tuliskan di kolom komentar ya. Nanti Bu Fatma akan menilai. Nah, cukup sekian dulu ya materi Bu Fatma hari ini. Semoga materi yang Bu Fatma bawakan hari ini bisa menambah pemahamannya antum dan kemudian bisa bermanfaat untuk antum. Bu Fatma ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas antum yang telah menonton video ini, dan Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.